Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak kelas 9. Ini merupakan pertemuan kedua dari pembelajaran jarak jauh. Untuk pertemuan kedua ini kita sudah masuk ke bab 1, yaitu KD mengenai teks laporan percobaan. Pada KD teks laporan percobaan ini, ada 4 bagian yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pengertian, ciri-ciri, dan informasi dalam teks laporan percobaan. Yang kedua, kita akan belajar bagaimana menyimpulkan informasi dalam teks laporan percobaan. Yang ketiga, kita akan belajar mengenai struktur, sistematika, dan kaidah kebahasaan dari teks laporan percobaan. Yang keempat, kita akan menyusun teks laporan percobaan sederhana yang pernah kalian lakukan pada pelajaran lain, misalnya pada pelajaran IPA. Baik, kita mulai pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian, ciri-ciri, dan informasi dalam teks laporan percobaan. Di sini kalian perlu memahami betul mengenai pengertian teks laporan percobaan, kemudian bagaimana ciri-ciri teks laporan percobaan itu, serta informasi apa saja yang ada di dalam teks percobaan. Yang dimaksud dengan pengertian teks laporan percobaan adalah teks yang berisi paparan data secara terperinci hasil dari praktik, pengamatan, atau penelitian. Teks laporan percobaan ditulis berdasarkan percobaan data setelah pengamat selesai melakukan percobaan atau penelitian. Kegiatan percobaan atau penelitian ini digunakan untuk memperoleh pengetahuan dalam bidang ilmu alam, psikologi, atau sosial. Kita bisa mengetahui sebuah teks laporan percobaan dari ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, teks laporan percobaan disusun berdasarkan hasil percobaan, pengamatan, atau penelitian disertai pemecahannya. Ciri yang kedua, pembahasan masalah teks laporan percobaan dikemukakan secara objektif sesuai realitas atau fakta dan kebenarannya dapat diuji. Ciri yang ketiga dari teks laporan adalah disusun berdasarkan struktur isi teks secara runtut dan sistematis. Ciri dari teks laporan yang keempat yaitu menggunakan bahasa ilmiah baku, jelas, komunikatif, dan logis sehingga tidak terbuka kemungkinan adanya ambiguitas, ketaksaan, atau kerancuan. Yang kelima, ciri dari teks laporan adalah ditulis dengan data lengkap sebagai pendukung laporan. Ciri yang keenam dari teks laporan adalah dibuat secara menarik dan interaktif. Ciri yang terakhir dari teks laporan yaitu menuntaskan masalah-masalah yang dimunculkan secara terperinci dan lengkap. Informasi yang ada di dalam teks laporan percobaan meliputi 6 unsur, yaitu 1. Apa, 2. Siapa, 3. Mengapa, 4. Kapan, 5. Di mana, dan 6. Bagaimana. Informasi yang didapat dari unsur apa, yaitu kita akan menemukan judul, objek percobaan, alat, bahan, dan simpulan hasil percobaan. Pada unsur siapa, kita akan menemukan informasi tentang pelaku percobaan. Pada unsur mengapa, kita akan menemukan informasi tujuan percobaan itu dibuat. Pada unsur kapan, kita akan menemukan informasi waktu percobaan itu dibuat. Dan pada unsur di mana, informasi yang akan kita dapat mengenai tempat percobaan itu dilakukan. Dan unsur yang terakhir, yaitu bagaimana kita akan menemukan informasi mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan di dalam sebuah teks percobaan.
Bagian kedua dari pembelajaran mengenai teks laporan percobaan yaitu bagaimana cara membuat simpulan informasi kalau kita sudah selesai membaca sebuah teks laporan percobaan. Kita akan membagi dua, menentukan informasi dalam teks laporan percobaan, dan kedua, bagaimana menyimpulkan informasi dalam teks laporan percobaan. Untuk menentukan informasi dalam teks laporan percobaan, ada 9 langkah yang harus kalian lakukan. Yang pertama, kalian temukan judul laporan dari percobaan tersebut. Langkah kedua, kalian menentukan apa objek laporan percobaan tersebut. Langkah ketiga, kalian temukan apa saja alat dan bahan yang digunakan dalam laporan percobaan tersebut. Selanjutnya, kalian tentukan apa hasil yang didapat dalam laporan percobaan tersebut. Langkah yang kelima, yaitu menentukan siapa pelaku percobaan tersebut. Langkah keenam, kalian mencari alasan mengapa percobaan tersebut dilakukan. Langkah ketujuh yaitu kalian menentukan kapan laporan percobaan itu dilaksanakan. Langkah kedelapan, kalian coba cari di mana percobaan tersebut dilaksanakan. Dan langkah yang terakhir, kalian menentukan bagaimana langkah-langkah percobaan tersebut dilakukan. Untuk menyimpulkan informasi dalam laporan percobaan, ada 4 langkah yang harus kalian lakukan. Yang pertama, bacalah terlebih dahulu dengan seksama laporan percobaan tersebut. Langkah kedua, catatlah setiap informasi yang terdapat dalam laporan percobaan tersebut dengan mengingat unsur 5W plus 1H. Langkah ketiga, berdasarkan informasi yang sudah didapat dari langkah kedua, kalian simpulkan informasi dari laporan percobaan tersebut. Dan langkah yang terakhir adalah pilihlah kosakata baku dan susun dengan gaya kalimatmu sendiri. Ingat ya, tetap gunakan kalimat efektif dan kosakata baku. Baik, kita akan lanjut kepada bagian ketiga dari pelajaran mengenai teks laporan percobaan, yaitu kita akan mengenal struktur, sistematika, dan kaidah kebahasan dari teks laporan percobaan. Ada 2 struktur teks laporan percobaan. Struktur yang pertama yaitu struktur umum yang berisi klasifikasi aspek dari sesuatu yang dibahas secara umum. Dan struktur yang kedua adalah uraian. Uraian ini menggambarkan sesuatu yang dibahas secara terperinci, bagian per bagian, kebiasaan atau kebutuhan, penggunaan bahan dan alat, perilaku alamiah, dan hal-hal yang khusus. Sebuah teks laporan percobaan dapat disajikan ke dalam beberapa bentuk teks, bisa berupa teks eksplanasi, teks deskripsi, atau teks yang disusun secara sistematis seperti penulisan karya ilmiah. Sistematika laporan percobaan sebagai berikut. 1. Bagian pertama berisi judul, bagian kedua berisi objek dari percobaan itu sendiri, yang ketiga, pelaku percobaannya. Yang keempat, tempat dan waktu percobaan itu dilakukan. Yang kelima, untuk tujuan apa percobaan itu dilakukan. Yang keenam, bahan atau alat apa saja yang digunakan di dalam percobaan tersebut. Yang ketujuh, langkah-langkah bagaimana yang sudah ditempuh dalam percobaan itu. Yang kedelapan, bagaimana hasil dari laporan percobaan itu. Yang kesembilan, simpulan dari hasil percobaannya. Dan yang kesepuluh adalah daftar pustaka. Ada 8 aspek kaidah kebahasaan yang harus kalian perhatikan saat kalian nanti mau membuat teks laporan percobaan. Yang pertama, perkenalkan terlebih dahulu aspek umum atau kelompok generiknya. Yang kedua, gunakan kata tugas hubungan logis. Yang ketiga, gunakan kalimat aktif.
Yang keempat, menggunakan kata kerja aktif untuk menggambarkan proses dan aksi. Yang kelima, gunakan kata serapan atau istilah khusus sesuai bidang ilmu yang berkaitan dengan objek yang diamati. Yang keenam, tidak ada urutan waktu, yang ada adalah urutan kegiatan. Yang ketujuh, menggunakan kata benda dan perasa benda dibandingkan kata ganti orang. Yang kedelapan, biasanya disertai dengan foto, diagram, atau tabel untuk memperkuat hasil pengamatan. Bagian terakhir dari materi teks laporan percobaan adalah kita akan bersama-sama menyusun teks laporan percobaan. Kita bagi dua langkah. Yang pertama, kita susun dulu teks laporan percobaan dengan memperhatikan struktur, sistematika, dan kaidah kebahasaan. Setelah itu, kita coba belajar bagaimana cara menyunting teks laporan percobaan yang telah disusun. Dalam menyusun teks laporan percobaan, ada 4 langkah yang harus kalian lakukan. Yang pertama, tentukan dulu judul percobaan sesuai dengan objek yang diamati atau diteliti. Misalnya, laporan percobaan menguji khasiat dari sebuah tumbuhan. Yang kedua, menyusun tujuan percobaan berdasarkan percobaan yang telah dilakukan. Yang ketiga, menyusun teks laporan percobaan tersebut berdasarkan struktur teks laporan percobaan. Dan langkah terakhir, gunakan bahasa sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dan tata bahasa baku bahasa Indonesia saat menyusun teks laporan percobaan. Setelah menyusun teks laporan percobaan, sebelum dipublikasikan, cobalah kalian sunting terlebih dahulu. Kegiatan menyunting ini berarti kalian memperbaiki kesalahan tulisan atau kesalahan ejaan atau kesalahan kebahasaan yang lainnya. Apa yang harus kalian lakukan dalam kegiatan menyunting ini? Yang pertama, kalian tandai kata, kalimat, atau makna kata dan kalimat yang salah. Yang kedua, kalian perbaiki kata, kalimat, atau makna kata dan kalimat sesuai unsur kebahasaan yang benar. Setelah itu, kalian tulis kembali teks tersebut sehingga menjadi teks laporan percobaan yang baik dan benar dan siap dipublikasikan. Nah, sudah selesai pembahasan kita tentang teks laporan percobaan. Bagaimana? Kalian siap membuat teks laporan percobaan? Yuk kita sama-sama belajar.